Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor satu tersebut di sosial media. Bahkan, tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan. Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya. Selama 23 tahun reformasi, rakyat sengsara, penguasa berpesta. Loh, kok bisa? Perlu mengumpulkan data untuk membuat kesimpulan tadi. 23 tahun reformasi telah berlalu, rakyat masih sengsara tetapi penguasa terus berpesta. Rakyat menangis di tengah wajah kuasa yang terlihat bengis. Mungkin ada yang terhenyak dengan narasi itu. Bahkan mungkin merespon dengan sentimen, menyerang personal dan nyinyir. Respon semacam itu dapat dipahami, mungkin karena belum mengerti bahwa kritik adalah gizi demokrasi yang bisa membuat pemerintah introspeksi dan bisa membuat demokrasi lebih maju. Mungkin juga belum mengerti tentang satu dimensi penting bahwa tanggung jawab intelektual itu membebaskan manusia dari penderitaan. Fungsi itu yang sesungguhnya sudah dijalankan akademisi maupun kelompok oposisi. Dalam bahasa Antonio Gramsci, fungsi intelektual semacam itu disebut intelektual organik, yang ada pada Personal Books tahun 1970, ditulis oleh Antonio Gramsci. Bulan Mei 23 tahun lalu, intelektual organik di Indonesia menjadi kunci penting bagi hadirnya gerakan reformasi 1998. Pada momentum 2-30 tahun yang lalu, reformasi ini, mari kita berpikir sejenak mengurai data satu persatu meski tidak semuanya akan dibeberkan. Sebab, pernyataan singkat ini tidak mungkin menampung seluruh derita rakyat. Rakyat sengsara. Kita mulai dari data turunnya angka pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019 yang tercatat 4,97%. Itu maknanya konsumsi, investasi maupun belanja pemerintah mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Bahkan, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT merosot tajam. Dari sini sesungguhnya sudah mulai terlihat derita rakyat. Itu kuartal 1 awal tahun 2020, di mana angka pertumbuhan ekonomi turun drastis, tetapi belum minus. Faktanya kemudian dari awal tahun 2020 hingga kuartal 1 2021, angka ini pertumbuhan ekonomi kita berturut-turut menjadi minus. Indonesia memasuki jurang resesi ekonomi yang dahsyat. Ini data angka pertumbuhan ekonominya, minus 5,32% pada kuartal 2, minus 3,49% pada kuartal 3, minus 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020, dan di kuartal 1 2021, angka pertumbuhan ekonominya tetap minus 0,74%. Bayangkan 4 kuartal berturut-turut minus, itu artinya Indonesia berada di jurang resesi ekonomi berkepanjangan. Indonesia belum mampu keluar dari resesi ekonomi, kalah dengan India yang sudah keluar dari resesi ekonomi dengan angka pertumbuhan positif 0,4%, bahkan Indonesia kalah dengan Vietnam yang kini angka pertumbuhan ekonominya positif 4,48%. Indonesia tidak kunjung pulih, rakyat pun masih terus sengsara. Ada sekitar 10 juta pengangguran.
Angka ini mengacu pada data BPS yang naik nyaris 3 juta orang dari jumlah pengangguran 2019 sebanyak 7,1 juta orang. Namun, data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan jumlah pengangguran Indonesia pada 2021 meningkat antara 10,7 juta sampai dengan 12,7 juta orang. Itu jumlah pengangguran, jangan tanya jumlah orang miskin. Datanya makin menunjukkan tingkat kesengsaraan rakyat yang terus bertambah. BPS mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021 ini diperkirakan angka kemiskinan masih terus bertambah. Itu data resmi negara, namun secara empirik saat ini angkanya bisa lebih dari itu. Ya, rakyat sengsara. Kemudian penguasa berpesta. Jika rakyat sengsara, apakah penguasa ikut sengsara? Tidak, mereka berpesta. Sebab selain mereka dapat honor lain-lain, mereka masih menikmati gaji secara utuh dari pajak rakyat. Lebih miris, korupsi penguasa masih sering kita dengar. Bayangkan di tengah rakyat menderita, tega-teganya uang untuk bansos rakyat miskin dikorupsi. Tidak hanya itu, korupsi juga terjadi di sektor pajak dan lain-lain. Puluhan hingga ratusan miliar dikorupsi, bahkan secara total diduga kuat angka korupsinya mencapai triliunan rupiah. Ya, penguasa berpesta dengan kue korupsi. Kini ditengarai sedang terjadi semacam bancaan uang APBN untuk modal pemilu 2024. Ya, penguasa pesta uang APBN, rakyat tak usah diperhatikan. Persetan rakyat, kata anggota DPR versi DPR musikal yang viral itu. Terjadinya korupsi yang terus-menerus ini menyebabkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia sangat buruk. Skornya 37, dilansir dari Transparency International 2020. Artinya, rapotnya masih merah karena skor 37 dari rentang 0 sampai 100. Kini rezim makin berpesta karena Undang-Undang KPK versi revisi sudah disahkan. Upaya 51 guru besar yang meminta uji materi ke Mahkamah Konstitusi juga ditolak, dan puluhan penyidik KPK yang berintegritas kini tersingkir melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan yang janggal. KPK dan MK, dua lembaga yang dibangun dengan darah dan nyawa reformasi, kini lunglai terpuruk di titik nadir. Cendekiawan, Yudi Latif di sebuah media nasional menyebut ini sebagai penghancuran pencapaian pada 6 Mei 2021. Ya, penguasa berpesta sebab koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah dibebaskan. Sejak Undang-Undang KPK yang baru disahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan perkara untuk koruptor BLBI yang merugikan uang negara triliunan rupiah. Itu permulaan, sangat mungkin akan ada SP3 berikutnya. Para penguasa bisa berkesimpulan, korupsi tidak apa-apa nanti juga bisa di SP3. Itu narasi pesta para penguasa. Miris dan juga menyakitkan. Agenda reformasi untuk memberantas korupsi makin hancur lebur. Mereka berpesta di tengah remuknya harapan rakyat, berpesta di tengah rakyat sengsara.